Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Windy Sriwahyuni di channel official SMA Negeri 1 Haurgelis. Nah, di masa pandemi seperti ini, Windy mau mengingatkan nih untuk kalian semua tetap terus menaati protokol kesehatan COVID-19 supaya kalian tetap sehat dan juga bersemangat untuk menjalankan belajar online atau belajar dari rumah. Nah, hari ini Windy senang banget nih karena acara kali ini yaitu launching studio broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih studio broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis dan ada apa aja sih di dalamnya, dan Windy juga udah nggak sabar buat ngenalin ke kalian semua anggota-anggota dari broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis. Nah, launching studio broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis ini juga akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haurgelis, yaitu Bapak Ambar Triwidodo, SPD, dan juga kita nanti akan mengobrol-ngobrol sedikit nih kepada beliau seputar broadcasting, khususnya broadcasting Semantulis. Oke, di sini Windy sudah bersama Bapak Ambar Triwidodo, SPD. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Bapak Ambar. Salah satu faktor terbentuknya broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis ini adalah salah satunya dari ide Bapak Ambar Triwidodo. Ini mau nanya sama Bapak, apa sih motivasi Bapak untuk mengadakan program broadcasting SMA Negeri 1 Haurgelis, sedangkan yang Windy tahu bahwa program itu biasanya ada di SMK. Kalau misalnya di SMA itu sangat jarang banget nih Pak. Terima kasih sebelumnya ingin saya sapa kepada seluruh keluarga besar Semantulis khususnya dan para pelajar di wilayah Haurgelis, Indramayu tentunya yang bisa menyaksikan ya kegiatan launching broadcast Semantulis. Idenya begini sebenarnya, di era 4.0 ya, digital 4.0, bahwa ke depan itu kita dituntut untuk lebih kreatif, terutama di bidang-bidang yang memang bakal menjadi sesuatu yang dibutuhkan, terutama di bidang digital. Nah, salah satu faktor penentu berkembangnya ekonomi kreatif atau industri 4.0 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Ini adalah impian saya dari dulu sebenarnya. Semenjak saya jadi guru di Bonro hampir 23 tahun bahkan ya, separuh dari umur saya, bahwa ke depan itu siswa tidak hanya mengandalkan gelar, kemudian mesti kuliah, memang bagus begitu, kuliah akademiknya bagus, itu yang kita harapkan ya. Tetapi ada satu yang memang kita lupakan, bahwa soft skill di SMA, walaupun tadi disampaikan bahwa ini wilayahnya SMK gitu, ternyata tidak mutlak itu SMK. Apa salahnya sih siswa-siswa SMA Negeri 1 Haurgelis memiliki soft skill di bidang broadcast? Dan pertama kali pandemik muncul itu kalau tidak salah sekitar bulan Maret April ya. Saya mencatat ada beberapa kalimat bagus dari orang-orang yang memang punya visi ke depan, bahwa pandemik ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita, terutama di daerah, untuk mengambil sikap bahwa begini, yang tadinya kebiasaan-kebiasaan yang lama, baik itu dalam kreativitas, kemudian usaha, kemudian belajar, itu mulai ditinggalkan dengan kondisi pandemik ini. Maka siapa orang yang bisa mengambil kesempatan di tengah pandemik, itu yang akan menjadi pemenang. Dan sesuai dengan tagline kita ya, bahwa Semantulis juara, maka kebetulan saya sudah punya tim nih. Bu Ayu, itu seleksinya lama tuh, hampir setahun. Bu Ayu, Pak Asep Andri, saya perhatikan ini adalah guru-guru muda yang penuh kreativitas dan sesuai di bidangnya, passionnya di situ. Makanya saya beranikan diri tahun ini, insya Allah kita coba menjadikan broadcasting Semantulis ini menjadi sebuah ekstrakurikuler baru, kemudian menjadi garda terdepan, menjadi tempat bagi siswa untuk bisa
menyalurkan minat bakat kreativitasnya di sini. Barangkali itu ide besarnya gitu. Nah, seperti yang Bapak tadi itu, apalagi kita di masa-masa seperti pandemi seperti ini ya Pak, semua aktivitas itu dilakukan secara online dari yang namanya bekerja, belanja, dan juga belajar yang sedang dialami oleh siswa-siswi di Indonesia ini. Menurut Bapak, konten-konten apa sih yang menarik nih untuk menarik penonton, khususnya siswa-siswi Broadcasting Semantulis yang pastinya mengedukasi, dan ini juga bisa menjadi saran nih untuk Broadcasting Semantulis ke depannya? Terima kasih. Saya pernah melihat sebuah konten YouTube yang dibuat oleh sebuah SMK swasta. SMK-nya kecil, tetapi dari channel YouTube-nya menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Kita belajar bagaimana generasi muda itu mencari sumber-sumber pendapatan, sehingga nanti pada saatnya anak-anak muda ini tampil di masyarakat, mereka sudah tidak gagap. Namanya Putih Abu-Abu. Putih Abu-Abu itu kan hampir semuanya isinya cover lagu ya. Iya. Itu adalah SMA, kalau nggak salah SMK di Cianjur atau Sukabumi itu. Kemudian kalau kita lihat berapa sih penghasilan Atta Halilintar gitu ya. Kemudian sekarang yang lagi rame lagi Sunnah Official ya. Sule dengan Natalie Holzer gitu kan. Iya. Kemudian Raffi Ahmad ya hampir 20 jutaan itu. Ternyata di tengah pandemik ini hampir semua orang berubah cara kreativitasnya melalui media-media digital, terutama YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, saya berharap konten broadcast Semantulis tidak hanya berisi edukasi yang monoton ya. Biasanya kan kaku. Kalau kita isi konten-konten pembelajaran gitu, biasanya kan ada sosok guru, ada whiteboard di belakang menyampaikan materi, kan tidak harus begitu. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan dengan santai, dengan cara yang lebih kekinian, yang tidak mainstream, tetapi pada akhirnya nanti bisa menjadi nilai tambah bagi siswa secara tidak sadar, menghasilkan sebuah konten-konten yang menarik. Jadi saya harap broadcast Semantulis ini menjadi tempat bagaimana kita mengisi kontennya yang edukatif, yang entertain. Makanya saya sering menyebutnya edutainment sebenarnya. Jadi konten pendidikan yang menghibur gitu, bukan hanya sekedar belajar gitu. Itu barangkali. Jadi konsepnya adalah edutainment untuk kita semua gitu. Nah, semoga Broadcasting Semantulis ini bisa mengadakan konten yang diinginkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan ngomong-ngomong soal YouTube nih Pak, YouTube kita ini sudah mencapai 500 subscriber lebih. Dan untuk kalian semua yang menonton, jangan lupa untuk subscribe ya. Kita hitung bareng-bareng nih bersama Bapak Kepala Sekolah dari 5 ya Pak. Oke. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengeklik subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita upload video baru nih Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya nih untuk Broadcasting Semantulis itu apa Pak? Harapannya samalah dengan harapan orang tua ke anak gitu ya. Iya. Artinya bukan hanya anggota broadcast yang bisa menikmati gitu ya, menikmati hasil dari kegiatan kita, tapi paling tidak menginspirasi bagi teman-teman yang lain yang belum masuk ke broadcast, kemudian menginspirasi anak-anak muda yang lain. Mudah-mudahan kita jadi pionir di sini, kemudian bisa menghasilkan karya-karya yang menarik, menghasilkan juga nilai tambah, baik itu nilai tambah dalam bentuk materi, sehingga sekolah insya Allah akan memfasilitasi minimal begini. Subscribernya kalau jumlah siswa 838 plus guru 53 itu di angka 900-an. Nah, sekarang masih 500, berarti PR dari kita semua adalah bagaimana meyakinkan teman-teman yang lain, khususnya warga sekolah, untuk mensubscribe kita YouTube kita Broadcast Semantulis, sehingga nanti semua informasi, baik itu informasi pendidikan, informasi aktivitas siswa, itu semuanya menjadi wilayah broadcast. Seperti apa ya? Seperti
apa namanya itu? Kayak humasnya lah ya. Oh iya ya. Kayak humasnya atau kayak marketingnya atau apanya, inilah Seman Tulis yang baru. Itu saja barangkali harapannya. Nah, untuk kalian semua tuh udah diajak secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Haur Gelis untuk mensubscribe channel official SMA Negeri 1 Haur Gelis. Iya loh. Nah, kita akan lanjut ke acara inti ya Pak. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu untuk kita semua, yaitu pemotongan pita sebagai tanda simbolis bahwa diresmikannya studio broadcasting SMA Negeri 1 Haur Gelis. Berhubung di sini belum ada pitanya nih Pak, nah dipersilakan untuk Bapak berdiri, kita akan sulap nih Pak. Oke, Tiba-tiba langsung ada pitanya aja. Siap. Dimohon Pak. 3, 2, 1. Nah ini dia, pitanya sudah ada dan ada rekan saya juga yang membawa gunting, dan juga sepertinya Bapak Ambar sudah siap untuk meresmikan studio broadcasting SMA Negeri 1 Haur Gelis. Langsung aja dipersilakan untuk Bapak meresmikan studio broadcasting Seman Tulis. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, selamat datang di era baru Seman Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya acara launching studio broadcasting SMA Negeri 1 Haur Gelis ini sudah diresmikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Windy ucapkan terima kasih ya Bapak. Dan juga tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit nemenin Windy nih di sini untuk berbincang tentang studio broadcasting, terutama broadcasting SMA Negeri 1 Haur Gelis, dan juga memberikan saran semoga kita bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Nah itu tadi adalah peresmian yang langsung diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya ada hiburan, tapi kita lanjut di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.